Cerita bermulai di sebuah perusahaan yang bernama Sol Technology. Perusahaan tersebut menciptakan dunia digital yang disebut Link Friends. Orang-orang yang login ke dalam dunia Friends dapat melakukan berbagai macam hal, tetapi jelas tujuan utamanya yaitu berduel. Dr. Kogami merupakan salah satu ahli komputer di perusahaan Sol Technology. Karena ambisinya yang kuat terhadap Artificial Intelligence atau AI, Dr. Kogami berencana membuat AI yang berguna untuk membantu kehidupan manusia ke depannya. Proyek untuk membuat AI pun dilakukan, tetapi dengan jalan yang salah. Yaitu dengan menculik 6 orang anak kecil, kemudian ditawan dalam ruangan dan dipaksa untuk berduel. Dari hasil serta prediksi duel anak-anak kecil tersebut, Dr. Kogami menciptakan 6 buah AI yang diberi nama Ignis. Singkat cerita, entah apa yang terjadi para Ignis tersebut hidup. Yang artinya para Ignis tersebut memiliki kehendak dan kemauan layaknya manusia. Melihat kejadian tersebut Dr. Kogami takut, dan beranggapan bahwa kedepannya para Ignis justru akan mengambil alih dunia dan menguasainya. Akhirnya proyek tersebut dihentikan, dan kemudian Dr. Kogami membuat grup yang bernama Kesatria Hanoi yang bertugas untuk memburu dan memusnahkan para Ignis tersebut. Satu persatu Ignis dimusnahkan, tetapi salah satu dari mereka, yaitu Ignis kegelapan menyembunyikan dunia yang disebut dunia Cybersea. Atau tempat di mana para Ignis tinggal. Tapi tetap saja Kesatria Hanoi lebih kuat dan melahap seluruh badan Ignis kegelapan sehingga hanya menyisakan satu mata saja. Scene berpindah beberapa tahun setelah proyek dari Dr. Kogami. Tampak seorang kakak kita sebut saja Kusanagi, yang sedang mengunjungi adiknya yang merupakan korban dari proyek Kogami. Adiknya yang bernama Jin terlihat masih trauma akan peristiwa proyek tersebut. Kusanagi pun berencana untuk mencari tahu tentang kebenaran proyek Kogami tersebut dengan cara memasuki dunia virtual Friends. Tapi yang didapat Kusanagi justru masalah. Tampak beberapa anak buah Kesatria Hanoi sedang melakukan sweeping untuk mencari keberadaan Ignis. Akhirnya Kusanagi lari, tetap ternyata jalan buntu. Dari atas terdengar suara seseorang yang memanggil dan benar saja orang tersebut membantu Kusanagi. Kusanagi berterima kasih dan tak lupa menanyakan nama orang tersebut, tetapi orang tersebut langsung berbalik badan sambil berkata, "Jangan pernah masuk lagi ke dunia Friends karena di sini berbahaya." Selang beberapa hari, Kusanagi yang tidak puas dengan hasil surveinya kemarin, memutuskan untuk masuk lagi ke dalam dunia Friends. Dan tentu saja bisa ditebak, prajurit Hanoi sudah menunggu di sana untuk berduel. Sekali lagi Anon datang dan menyelamatkan Kusanagi. Kusanagi memantau Anon yang sedang berduel dengan prajurit Hanoi. Kusanagi kagum, ternyata Anon sangat mahir dalam berduel, dan mengalahkan prajurit-prajurit Hanoi. Singkat cerita mereka bertemu di dunia nyata. Lalu Kusanagi mengutarakan maksudnya bahwa dia sedang mencari tahu tentang informasi proyek Kogami yang telah merenggut kebahagiaan adiknya. Mendengar pernyataan Kusanagi sontak saja membuat Anon terkejut. Karena sebenarnya Anon juga merupakan korban dari peristiwa proyek Kogami tersebut. Lalu mereka berkenalan, ternyata nama asli Anon adalah Yusaku Fujiki. Kusanagi dan Yusaku pun bertekad untuk bekerja sama mencari tahu info dari proyek tersebut sekaligus membalaskan dendam mereka. Kalau ingin bekerja sama membasmi prajurit Hanoi, terlebih dahulu tentu mereka harus kuat. Akhirnya Kusanagi dan Yusaku mulai mencari kartu-kartu langkah yaitu kartu dengan type Cybersea. Kartu tersebut bisa didapat dengan cara menyelesaikan kuis duel. Kuis duel tersebut mengharuskan Yusaku untuk menang dalam satu turn atau giliran saja. Singkat cerita Yusaku dan Kusanagi berhasil mendapatkan kartu Cybersea tersebut, dan memulai debut mereka untuk membasmi prajurit Kesatria Hanoi. Yusaku pun menyebut dirinya yang sekarang sebagai playmaker. Scene berpindah ke 5 tahun kemudian. Tampak Ignis kegelapan yang sebelumnya menghilang dan hanya tersisa mata saja, memunculkan diri di dunia Friends. Sontak saja kemunculannya membuat Kesatria Hanoi dan perusahaan Sol Technology ingin memburunya. Playmaker dan Kusanagi yang melihat Ignis tersebut diburu berpikir bahwa pasti ada sesuatu informasi penting di dalam data Ignis tersebut. Mengapa dua kubu yaitu Sol Technology dan kubu Kesatria Hanoi memperebutkan sebuah AI yang terlihat biasa saja? Akhirnya demi mendapatkan data serta informasi, Playmaker membantu Ignis tersebut untuk lolos dari kejaran Sol Technology serta Kesatria Hanoi dengan cara membuat jalan pintas.
Ternyata jalan pintas tersebut justru menuju duel dis milik Playmaker. Kini Ignis tersebut berada bersama Playmaker dan diberi nama Ai. Kesatria Hanwei yang gagal mendapatkan Ignis Ai marah dan menyuruh bawahannya untuk memporak-porandakan dunia Frains. Tentu saja Playmaker tidak tinggal diam dan menghajar para prajurit Hanoi tersebut dengan melakukan speed duel. Di sisi lain, ketua keamanan dari Seoul Technology juga tidak tinggal diam. Kita sebut saja Zaizen. Zaizen menyewa jasa Go Onizuka, yaitu seorang duelis ternama. Zaizen menyuruh Go Onizuka untuk menangkap Playmaker dan Ai dengan ganjaran harta berlimpah. Tentu saja Go Onizuka tertarik dan mulai mencari cara untuk mengalahkan Playmaker. Singkat cerita, terjadilah duel antara Playmaker dan Go Onizuka. Go Onizuka melakukan Link Summon Monster S-nya yaitu Gouki, dan di sisi lain Playmaker juga melakukan Link Summon Monster S-nya yaitu Decode Talker. Pertarungan sengit pun terjadi, dan tentu saja akhirnya dimenangkan oleh Playmaker. Scene berpindah ke salah seorang duelis legendaris di dunia Frains yaitu Blue Angel. Blue Angel yang mendapat kabar bahwa Playmaker mempunyai Ignis yang diburu oleh kakaknya yaitu Zaizen, mulai menantang Playmaker untuk berduel. Tiba-tiba sebelum duel berlangsung, Blue Angel didatangi seorang kesatria Hanoi yang bernama Spectre. Di sini Spectre memberikan kartu hitam kepada Blue Angel, yang mana kartu hitam tersebut dapat membuat Blue Angel menjadi lebih kuat. Singkat cerita, Blue Angel dan Playmaker berduel. Tampak pertarungan yang sengit antara deck Trick Start milik Blue Angel dengan deck Code Talker milik Playmaker. Di sini Playmaker terpojok karena Blue Angel ternyata sangat kuat karena telah dirasuki kekuatan dari Spectre. Tapi pada akhirnya Playmaker berhasil mengalahkan Blue Angel. Ternyata kartu hitam yang dititipkan Spectre mempunyai efek samping, yaitu Blue Angel tidak dapat lockout dari dunia Frains, alias terkunci selamanya di dunia Frains. Melihat Blue Angel yang tidak kunjung sadar, Zaizen selaku kakak Blue Angel meminta pertolongan kepada Playmaker untuk mencari obat penawar dari kartu hitam tersebut. Tentu saja Playmaker mau membantu. Akhirnya Playmaker dan Zaizen mencari keberadaan dari kesatria Hanoi tersebut. Tidak selang berapa lama, muncullah seorang kesatria Hanoi yang kita sebut saja bernama Revolver. Revolver memiliki obat penawar dari Blue Angel. Revolver mengajukan speed duel terhadap Playmaker dengan syarat, jika ia menang maka Ignis kegelapan akan menjadi milik Revolver. Tetapi jika Playmaker yang memang maka obat penawar akan diberikan oleh Revolver. Speed duel antara Playmaker dan Revolver pun terjadi. Masing-masing dari mereka mengeluarkan kartu Monster S-nya masing-masing. Lalu singkat cerita Revolver membuat keadaan menjadi seri atau draw. Kedua life point pemain menjadi 0. Revolver beralasan karena di speed duel kita tidak bisa membuktikan performa dari kartu kita. Maka dari itu Revolver menantang Playmaker sekali lagi untuk berduel. Tapi dengan mekanik Master Duel. Pertarungan Master Duel pun berlangsung sangat sengit. Di sini Playmaker dihajar habis-habisan oleh monster Revolver. Tapi pada akhirnya Playmaker dapat mengalahkan Revolver dengan monster baru yaitu Firewall Dragon. Revolver pun kalah, dan Playmaker mendapatkan obat penawar untuk Blue Angel. Blue Angel pun kembali tersadar, dan tentu saja Zaizen kakaknya Blue Angel berterima kasih kepada Playmaker. Tak berselang lama dari kejadian itu, tiba-tiba ada seorang perempuan kita sebut saja bernama Ghost Girl. Di mana Ghost Girl mengirim email pesan kepada Playmaker. Ghost Girl mengatakan bahwa dia mengetahui apa yang sedang dicari oleh Playmaker, yaitu tentang informasi kebenaran akan peristiwa Project Kogami. Ghost Girl menawarkan duel terhadap Playmaker. Bila Ghost Girl menang, Playmaker harus memberikan Ignis kepadanya. Bila Playmaker yang menang, maka Ghost Girl akan memberitahu tentang data Project Kogami. Tanpa pikir panjang, Playmaker langsung setuju akan tawaran tersebut. Singkat cerita mereka pun berduel. Ghost Girl lumayan hebat dalam mengatur strategi dan membuat Playmaker kesulitan. Tapi pada akhirnya Playmaker yang menang. Sesuai janji, Playmaker mendapatkan hadiah dari kemenangannya. Tapi di sana Ghost Girl hanya memberikan kunci saja, yaitu kunci untuk masuk ke Big Data Seoul Technology. Karena sejatinya proyek tersebut kan berada di bawah naungan Seoul Technology. Otomatis datanya pasti tersimpan di Big Data Seoul Technology. Singkat cerita Playmaker dibantu oleh Kusanagi pergi menyelam ke dalam Deep Big Data milik Seoul Technology. Ternyata di sana sudah ramai yang menjaga, yaitu robot-robot duel milik Seoul Technology. Playmaker berhasil mengalahkan mereka semua.
Tibalah Playmaker di tempat Big Data tersebut. Tetapi di sana ternyata dijaga oleh Zaizen. Zaizen tidak membolehkan Playmaker untuk membuka Big Data milik Sol Technology, karena Zaizen ini kan kepala keamanan dari Sol Technology. Akhirnya duel pun terjadi antara Playmaker dan Zaizen. Playmaker berhasil mengalahkan Zaizen dengan S-Monster Firewall Dragon miliknya. Setelah mengalahkan Zaizen, Playmaker membuka file hasil dari Big Data tersebut. Alangkah terkejutnya Playmaker dan Kusanagi bahwa mereka mendapati dalang dari proyek tersebut adalah Dr. Kogami. Scene berpindah kepada Revolver atau Kesatria Hanoi. Di sini Revolver tampak kesal akan kekalahannya pada Playmaker. Revolver pun membuat rencana baru yang disebut Rencana Anoter. Rencana ini adalah menyerang seluruh orang yang berada di dunia Frains. Yang mana orang yang telah diserang tidak akan bisa lockout, alias jiwanya tertahan. Rencana ini banyak memakan korban sehingga banyak teman sekelas Playmaker masuk rumah sakit. Playmaker tentu tidak tinggal diam. Playmaker berniat mengalahkan mereka semua, tetapi di tengah jalan Playmaker bertemu dengan Blue Angel dan Go Onizuka. Yang mana mereka ternyata ingin membantu Playmaker untuk mengalahkan prajurit Hanoi. Singkat cerita terjadilah duel antara Go Onizuka dengan kesatria Hanoi bernama Gonome. Di sini pertarungan sangat sengit dan Go Onizuka berhasil memenangkan pertarungan. Di lain sisi terjadi pertarungan antara Playmaker dan kesatria Hanoi bernama Frost. Tentu saja berlangsung sangat sengit, Playmaker hampir terpukul mundur. Tapi pada akhirnya Playmaker berhasil menang. Dan selanjutnya adalah duel antara Blue Angel melawan Dr. Rika. Pada duel ini Blue Angel terlihat sangat menawan dengan trik start monsternya. Blue Angel berhasil menang dalam duel. Dan setelah duel tersebut seluruh orang yang terkena dampak Anoter akhirnya bisa bangun kembali. Beberapa hari setelah kejadian Anoter, terlihat Revolver yang semakin tidak puas hatinya. Jalan terakhir yang ditempuh Revolver adalah dengan membangun Menara Hanoi. Menara Hanoi dapat membuat seluruh internet mati, baik itu di dunia Frains maupun di dunia nyata. Langkah ini Revolver tempuh demi untuk melenyapkan Ignis. Playmaker pun memperingati Revolver bahwa yang dilakukannya justru akan membawa dunia pada kehancuran. Bayangkan saja jika dunia gak ada internet, pasti kembali seperti zaman dulu. Singkat cerita Menara Hanoi berhasil dibangun Revolver, tapi belum sempat untuk menyempurnakannya. Untuk penyempurnaan Menara Hanoi butuh waktu 6 jam lagi. Disinilah Playmaker beserta Go Onizuka dan Blue Angel harus mengalahkan Revolver untuk menghentikan Menara Hanoi. Mereka bertiga memutuskan untuk berpencar, di mana siapapun yang berhasil menemukan Revolver harus mengalahkannya. Setelah berpencar, tampak bahwa Blue Angel dihadang oleh satu kesatria Hanoi terakhir yaitu Spectre. Blue Angel pun teringat bahwa Spectre lah orang yang telah memberinya kartu hitam pada saat itu. Blue Angel pun berduel dengan maksud membalaskan dendamnya. Duel pun berlangsung sengit, kira-kira memakan 5 episode pada duel antara Blue Angel dan Spectre ini. Karena pertahanan Spectre sangat kuat, alhasil Spectre berhasil mengalahkan Blue Angel. Blue Angel yang kalah lalu berubah menjadi butiran debu yang kemudian diserap oleh Menara Hanoi. Konon katanya siapa yang kalah dalam berduel, akan menjadi debu dan diserap oleh Menara Hanoi. Setelah mengalahkan Blue Angel, Spectre menghadang Playmaker. Tentu saja Spectre tidak mengizinkan Playmaker untuk menghentikan Revolver. Spectre berduel dengan Playmaker, di sini juga terjadi pertempuran yang panas, dan juga sedikit kisah flashback dari Spectre. Yang mana ternyata Spectre juga merupakan korban dari proyek Kogami. Pantas saja dia kuat, tapi pada titik terakhir Playmaker berhasil mengalahkan Spectre. Playmaker pun melanjutkan pencarian terhadap Revolver. Dan ketika sampai ternyata di sana sudah ada Go Onizuka yang bertarung melawan Revolver. Go Onizuka bertarung dengan handal dan mahir. Ini terlihat dari Revolver yang terpojok oleh monster Go Onizuka. Tetapi ternyata Revolver mempunyai suatu kartu legendaris yang bernama Mirror Force. Yang mana kartu tersebut dapat menghancurkan seluruh kartu lawan yang sedang berada dalam posisi menyerang. Karena monster Go Onizuka terlibas abis, akhirnya Go Onizuka kalah dan menjadi butiran debu. Melihat duel Go Onizuka dan Revolver barusan, Playmaker belajar beberapa hal dan tentu saja taktik Revolver sudah diketahui Playmaker. Kini duel pun terjadi antara Playmaker dan Revolver. Pada duel kali ini bertema Speed Duel. Duel berlangsung sengit. Playmaker hampir kalah. Lalu Playmaker menggunakan skillnya yaitu Storm Access.
Di mana Playmaker dapat menarik satu buah kartu dari badai Data Storm, tetap ternyata karena Data Storm terlalu kuat sehingga membuat tangan Playmaker buntung. Akhirnya Ignis AI pun membantu Playmaker untuk bersama mengambil kartu di Data Storm Access. Playmaker berhasil membalikkan keadaan terhadap Revolver dengan kartu baru yang ia peroleh. Revolver ternyata juga memiliki kemampuan yang sama yaitu Storm Access. Revolver juga mengambil satu kartu dari Data Storm. Sama dengan Playmaker ternyata tangan Revolver juga buntung akibat kencangnya angin Data Storm. Tiba-tiba muncullah siluet dari Dr. Kogami, yang menuntun langkah Revolver menuju Data Storm. Ternyata Revolver ini adalah anak dari Dr. Kogami. Dr. Kogami berkata lanjutkanlah cita-cita umat manusia, jangan biarkan Ignis menguasai dunia. Akhirnya Revolver juga berhasil mendapatkan kartu baru. Nah di sini gue bingung, sebenarnya mana yang jahat mana yang baik sih? Karena Revolver juga memiliki niat baik yaitu untuk menyelamatkan manusia dari Ignis yang katanya memiliki kehendak. Oke kita lanjut saja, duel kembali terjadi, dan ternyata Revolver membuat keadaan menjadi draw atau sama-sama life point menjadi 0. Kedua pemain terlempar lockout dari dunia Friends. Playmaker dan Kusanagi pun mencari alamat asli dari Revolver. Akhirnya ketemu, dan mereka bertiga bertemu di dunia asli. Playmaker membujuk Revolver untuk menghentikan ambisinya tersebut dan mengatakan bagaimana kalau kita hidup secara berdampingan dengan Ignis. Revolver pun menjelaskan inti dari sebenarnya Project Kogami. Akhirnya Kusanagi dan Playmaker mengerti tujuan dari Project Kogami tersebut dan mengapa mereka diculik karena mereka mempunyai potensi yang cukup untuk membangun AI. Terlepas dari ketidaknyamanan yang dibuat Dr. Kogami sebagai ayahnya Revolver meminta maaf. Tapi tetap saja Revolver tidak mau menghentikan menara Hanoi. Hal tersebut membuat pertarungan sekali lagi untuk yang terakhir kalinya antara Playmaker dan Revolver. Singkat cerita duel berhasil dimenangkan oleh Playmaker. Revolver pun dan para prajurit kesatria Hanoi gugur semua. Menara Hanoi pun berhasil dihentikan. Season 1 tamat. Lanjut ke Season 2 dunia Friends tampak ceria setelah tidak adanya prajurit Hanoi yang merusuh. Semua orang menikmati dunia Friends. Scene beralih kepada Kusanagi yang menjenguk adiknya yaitu Jin di rumah sakit. Jin tampak sudah sedikit membaik, tetapi tetap saja masih memiliki trauma akan peristiwa silam. Selang beberapa waktu, tiba-tiba muncul sebuah avatar berwujud api yang keluar dari TV. Avatar tersebut mengambil jiwa milik Jin dan membawanya masuk ke dalam dunia Friends. Kusanagi lalu menelepon Yusaku atau Playmaker untuk minta tolong mengambil kembali jiwa adiknya. Singkat cerita Playmaker masuk ke dunia Friends dan mengejar avatar berwujud api tersebut. Terjadilah duel antara Playmaker dan avatar api tersebut. Playmaker berhasil mengurangi life point dari musuhnya yang ternyata avatar api tersebut lambat laun menunjukkan wujudnya. Terlihatlah wujud aslinya dan diketahui nama dari orang tersebut adalah Bowman. Duel dilanjutkan antara Playmaker dan Bowman. Bowman kalah telak karena di sini Playmaker mempunyai kartu es baru berupa ritual summon yaitu Cyber Sea Magician. Bowman pun terjatuh karena kalah duel. Saat Playmaker hendak mengambil jiwa dari adik Kusanagi, tiba-tiba Bowman diselamatkan oleh adiknya. Kita sebut saja nama adiknya Haru. Haru membawa kabur Bowman yang sudah kelelahan. Adegan kejar-kejaran antara Playmaker dan Haru pun terjadi. Haru lalu mengutus dan memanggil bawahannya untuk menghalangi Playmaker. Tiba-tiba muncul api dari atas langit. Kemudian keluarlah seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya Soulburner. Soulburner pun membantu Playmaker dengan berkata, pergilah kejar mereka, biar aku yang mengurus cecunguk ini. Playmaker pun berterima kasih dan kembali mengejar Haru. Kita kembali ke scene duel antara Soulburner dan bawahan Haru tadi. Tampak di sini bahwa Soulburner juga mempunyai Ignis partnernya. Ignis Soulburner bertype api dengan nama Flame. Di sini Soulburner menggunakan deck Salamang Reatonya. Tapi ternyata musuh tersebut mempunyai kartu spell bertipe Link. Yang mana kartu tersebut dapat menggandakan attack dari monster. Soulburner cukup kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya dengan skill Burning Draw milik Soulburner, cecunguk anak buah Haru pun berhasil dikalahkan. Scene berpindah kepada Playmaker yang masih mengejar Haru dan Bowman. Tibalah mereka di suatu area dengan tulisan dilarang masuk. Ternyata Haru dan Bowman dapat memasuki area tersebut, sedangkan Playmaker tidak dapat.
Playmaker pun kesal karena mereka berhasil lolos. Haru dan Bowman yang berhasil lolos tampak sedang menyerahkan jiwa adik Kusanagi kepada sosok hitam. Siapakah sosok hitam tersebut? Yang pasti itu adalah musuh baru dari Playmaker. Oke, cerita berlanjut, kembali ke dunia nyata di mana Playmaker tampak sedih karena tidak berhasil merebut kembali jiwa milik Jin yang dicuri. Tiba-tiba Playmaker dihampir oleh seseorang, kita sebut saja Takeru. Takeru ternyata adalah Soul Burner. Terjadilah perbincangan antara Takeru atau Soul Burner dengan Yusaku atau Playmaker. Dan juga Ignis partner mereka yaitu Ai dan Flame juga ikut berbincang. Mereka semua sepakat untuk mencari Bowman dan merebut kembali apa yang telah dicurinya. Rencana pertama mereka adalah menemukan Ignis-Ignis lain teman-temannya Ai dan Flame yaitu Ignis Angin, Ignis Tanah, Ignis Air, Ignis Cahaya untuk meminta bantuan mencari Bowman. Singkat cerita Playmaker dan Soul Burner sedang menjelajah untuk mencari persembunyian dari Bowman. Tapi mereka malah sampai ke suatu tempat. Dan di tempat tersebut ternyata ada sosok Ignis Angin. Kita sebut saja Ignis Angin dengan panggilan Windy. Playmaker dan Soul Burner bertanya apakah Windy mengetahui orang dengan nama Bowman. Windy kemudian berkata coba cari ke ujung menara tersebut. Belakangan ini Windy sering melihat orang lalu lalang di sana. Akhirnya Playmaker dan Soul Burner mencari ke arah yang ditunjuk Windy. Benar saja di sana terlihat ada sebuah portal. Playmaker mendekati portal tersebut, ternyata portal itu adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang untuk menangkap Ignis. Playmaker yang hampir keseret oleh sedotan portal diselamatkan oleh Soul Burner, tetapi malah Soul Burner yang masuk ke dalam portal tersebut. Scene beralih ke dalam portal, di mana Soul harus bertarung melawan musuh dengan nama Clean. Di sini Clean mengetahui bahwa Soul Burner merupakan korban dari peristiwa Project Kogami. Dan ternyata Soul Burner masih memiliki sedikit trauma terhadap satu monster. Dengan siasat liciknya Clean memanggil banyak monster yang membuat Soul Burner trauma. Tentu saja Soul Burner langsung ketakutan. Dan membuat Soul Burner hampir kalah. Namun Soul Burner berhasil mengatasi traumanya. Dan melanjutkan pertarungan. Duel berakhir dengan seri atau draw. Dan kedua pemain terlempar lockout dari dunia Friends. Kini tinggal Playmaker yang meneruskan perjalanan ke tempat yang Windy sebut. Benar saja ternyata di sana sudah ada Bowman yang menanti. Bowman pun berduel sekali lagi dengan Playmaker. Pada duel kali ini Bowman terlihat sangat kuat. Apalagi ditambah dengan kartu spell yang ada linknya. Tentu membuat Bowman semakin kuat. Playmaker keheranan, apakah mungkin Bowman dapat mempelajari teknik-teknik bertarung dari lawannya kemudian menggunakannya? Tidak mungkin, sahut Playmaker. Dia itu manusia, bukan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Singkat cerita Playmaker berhasil mengalahkan Bowman untuk kedua kalinya. Playmaker pun meminta jiwa dari adik Kusanagi. Bowman menjawab bahwa jiwa tersebut sudah berada di tangan yang tepat. Kemudian mereka kembali menghilang. Scene beralih ke dunia nyata di mana Yusaku, Takeru, dan Kusanagi sedang berkumpul untuk membahas rencana selanjutnya. Tiba-tiba ada sebuah pesan email dari Ignis Tanah. Ignis Tanah tersebut meminta untuk menemui Playmaker. Singkat cerita Playmaker dan Ignis Tanah bertemu. Kita sebut saja Earth. Ignis Tanah atau Earth berkata bahwa ia bingung akan berpihak kepada siapa. Kalau berpihak kepada manusia, mengapa partner dari Earth ini tidak datang menemuinya? Sementara partner Ai dan Flame sudah bertemu. Ternyata partner dari Earth adalah Spectre dari Kesatria Hanoi. Pantas saja membuat Earth bimbang harus berpihak kepada manusia atau Ignis. Karena Spectre sendiri ingin memusnahkan Ignis. Alhasil membuat Earth tidak percaya manusia. Singkat cerita terjadilah duel antara Playmaker dan Earth. Playmaker ingin bertanya apakah Earth tahu keberadaan Bowman. Di sini terjadi duel yang lucu dan lumayan sengit antara mereka. Dan akhirnya berhasil dimenangkan Playmaker. Setelah berduel ternyata Earth tidak tahu di mana keberadaan Bowman. Akhirnya Playmaker pulang dengan cemberut dan sia-sia. Scene berpindah kepada Earth atau Ignis Tanah yang berjalan-jalan sore. Tapi tiba-tiba dia menemukan ada tempat tersembunyi. Earth pun memasuki tempat tersebut. Betapa terkejutnya ia mendapati bahwa Ignis Air atau kita sebut saja Aqua. Aqua terperangkap di dalam sebuah kurungan yang disegel. Earth pun menyelamatkan Aqua. Di sini Aqua memberitahu bahwa yang mengurungnya adalah Ignis. Salah satu dari keenam Ignis ada yang berkhianat dan menjadi jahat. Hal tersebut membuat Earth menjadi bimbang, akan berpihak pada siapa. Yang jelas kemana Aqua akan berpihak Earth akan ikut.
Begitu kata Earth kepada Aqua. Tina tiba di tengah obrolan mereka, Go Onizuka menghadang Earth. Di sini Go Onizuka telah menjadi bounty hunter dari perusahaan Sol Teknologi yang bertugas untuk memburu Ignis. Tentu saja Go Onizuka memburu Earth untuk diserahkan ke Sol Teknologi. Singkat cerita terjadilah duel antara Earth dan Go Onizuka. Di sini Go Onizuka berhasil mengalahkan Earth. Dan akhirnya Earth pun dibawa ke Sol Teknologi. Di sana Earth dibunuh secara perlahan. Dan tentu saja untuk yang terakhir kalinya Earth tidak mempercayai manusia. Satu Ignis sudah tidak ada, jadi tinggallah 5 Ignis lagi. Shin beralih kepada Ai, yang secara diam-diam bertemu dengan Windy dan juga Ignis Cahaya. Di sini Ignis Cahaya kita sebut saja Lightning. Terjadilah obrolan antara Ai, Windy, dan Lightning. Dalam obrolan tersebut Lightning dan Windy mengajak Ai untuk mendeklarasikan perang kepada manusia karena manusia mengusik keberadaan kita. Mereka membunuh Earth, tapi tentu saja Ai tidak mungkin untuk bergabung bersama Windy dan Lightning. Karena Ai punya partner yaitu Playmaker. Tiba-tiba selagi mereka asik mengobrol, Playmaker datang untuk mencari Ai. Melihat Playmaker berada di sini, Lightning dan Windy langsung menyerang dan mengurung Playmaker beserta Ai. Windy dengan kekuatan anginnya ingin melenyapkan keberadaan Playmaker, karena dianggap telah mengusik Ignis. Tiba-tiba Revolver datang, tak berselang lama Soulburner dan Flame juga datang, dan membebaskan Playmaker serta Ai. Revolver bertarung dengan Windy. Terjadilah pertarungan sengit. Dari mengamati pertarungan Windy tiba-tiba Playmaker teringat akan teknik bertarungnya. Ya, teknik bertarung Windy mirip dengan teknik bertarung Bowman. Siapa sangka ternyata benar. Bowman dan Hari adalah sebuah AI atau Artificial Intelligence yang diciptakan oleh Lightning dan Windy. Dengan maksud dan tujuan untuk membuat AI yang lebih sempurna dengan menggabungkan keenam Ignis. Pantas saja pola bertarung Bowman semakin lama semakin meningkat. Karena dia belajar hal baru dari setiap duel. Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata adiknya Kusanagi atau Jin. Merupakan partner dari Ignis Lightning. Pantas saja Lightning menculik jiwa dari Jin. Adegan kejar-kejaran terjadi lagi. Sampai akhirnya Playmaker bertarung dengan Bowman untuk kali ketiga. Di sini sudah terlihat jelas perkembangan Bowman. Pertarungan sengit terjadi. Dan ternyata hasilnya adalah seri atau imbang. Dari sini kita bisa menilai bahwa Bowman semakin hari semakin hebat dalam berduel. Tentu saja nanti akan menjadi musuh yang mengerikan bagi Playmaker. Singkat cerita kini Playmaker sudah menemukan siapa sebenarnya musuhnya. Sekarang yang menjadi masalah adalah bagaimana cara menemukan tempat mereka bersembunyi. Akhirnya Playmaker ditawari oleh Revolver untuk bekerja sama. Revolver berkata musuh dari musuhku adalah teman. Mendengar hal tersebut Playmaker setuju dan bekerja sama dengan Revolver. Rencananya adalah dengan membangun kembali menara Hanoi, tentu saja Playmaker tidak yakin. Karena bisa saja Revolver memanfaatkan menara Hanoi untuk kejahatan seperti sebelumnya. Terus Revolver berkata, kali ini kuncinya kau yang pegang. Alias seluruh kendali atas menara Hanoi berada di bawah tangan Playmaker. Dan singkat cerita Playmaker dan teman-teman setuju dan memutuskan bekerja sama dengan Revolver. Setelah menara Hanoi berhasil diaktifkan, terlihatlah persembunyian dari Lightning, Windy, Haru, dan Bowman. Tanpa membuang waktu mereka pergi ke tempat tersebut. Dan tentu saja pasukan Lightning sudah menjaga ketat area tersebut. Kemudian terjadilah pertempuran antara Blue Maiden melawan Haru. Oh iya, Blue Maiden itu adalah Blue Angel yang sudah bertransformasi setelah mendapatkan kekuatan Ignis Air. Atau Aqua. Lanjut ke pertarungan ternyata Blue Maiden berhasil mengalahkan Haru. Dan membuat Bowman merasa sedih. Karena Bowman sudah menganggap Haru sebagai adiknya. Selanjutnya duel terjadi antara Lightning dengan Spectre. Di sini Spectre berhasil memojokkan Lightning, tapi pada akhirnya Lightning berhasil mengalahkan Spectre. Kemudian duel terjadi lagi antara Soulburner dan Windy. Di sini Windy berhasil dikalahkan oleh Soulburner. Shin berpindah kepada Bowman yang merasa marah kepada Blue Maiden. Dan mereka berduel. Ternyata Bowman berhasil mengalahkan Blue Maiden. Dan mengambil alih Ignis Air. Selanjutnya Lightning menghubungi Kusanagi dan meminta Kusanagi berduel melawan Playmaker. Kalau tidak Lightning akan membunuh Jin adiknya Kusanagi. Akhir duel antara sahabat terjadi. Yaitu antara Kusanagi dan Playmaker. Di sini Playmaker merasa keberatan untuk melawan Kusanagi. Tapi pada akhirnya keteguhan hati membuat Playmaker yakin untuk tetap membela kebenaran.
Kusanagi pun berhasil dikalahkan, tapi membuat hati Playmaker menjadi hancur. Lin berpindah kepada Bowman melawan Soul Burner. Di sini Soul Burner kalah telak, sehingga Ignis Api atau Flame berhasil didapatkan oleh Bowman. Selanjutnya pertarungan antara Lightning dan Revolver terjadi. Pada duel ini terjadi sangat sengit, dan berakhir dengan draw. Revolver dan Lightning sama-sama kalah dan menghilang. Tapi sebelum menghilang, Bowman menyerap jiwa dari Lightning. Sehingga kini sudah lengkap semua Ignis ada di dalam tubuh Bowman kecuali si Ai. Dan akhirnya duel terakhir terjadi antara Bowman dan Playmaker. Pertarungan panas pun terjadi, di mana Bowman berhasil mensummon monster dengan Link level 5. Sejauh ini Link level paling tinggi hanya Link level 4. Tapi Bowman berhasil mensummon monster dengan Link level 5. Hal tersebut membuat Playmaker dan Ai menjadi terdesak lalu Ai memutuskan untuk berkorban dengan masuk ke dalam tubuh Bowman dan menyadarkan teman-temannya yang ada di dalam tubuh Bowman. Tetapi teman-teman Ignis Ai hanya memberi kekuatan kepada Ai. Dan kekuatan tersebut diberikan kepada Playmaker. Akhirnya dengan kekuatan tersebut Playmaker berhasil melakukan summon monster dengan Link level 5 juga. Dan akhirnya Bowman berhasil dikalahkan. Season 2 tamat. Kita beralih ke season ekstra. Di sini terlihat seorang laki-laki dengan adik perempuannya sedang berziarah di depan 5 buah makam. Ternyata laki-laki tersebut adalah Ai sang Ignis. Dan perempuan tersebut adalah Robopi yaitu robot penjaga rumah milik Playmaker. Ternyata Ai bermaksud untuk balas dendam kepada para Soul Teknologi yang telah membuat penderitaan selama ini. Satu persatu petinggi Soul Teknologi dikalahkan oleh Ai. Bahkan Blue Angel, Go Onizuka, Revolver dan lain-lain juga ditaklukkan oleh Ai. Tiba akhirnya Ai berhadapan dengan Playmaker. Di sini terjadi duel yang sangat ekstrim di mana Ai ternyata berhasil melakukan summon dengan Link level 6. Yang mana sejauh ini Playmaker cuma berhasil melakukan summon dengan Link level 5. Duel panas kembali terjadi. Akhirnya Playmaker kembali melakukan summon terhadap monster Link level 5 yang dahulu pernah dikeluarkannya untuk melawan Bowman. Di sini Ai jadi teringat akan masa kebersamaan mereka. Singkat cerita akhirnya Ai berhasil dikalahkan oleh Playmaker. Dan seluruh jiwa orang yang telah Ai kalahkan tadi dikembalikan lagi. Sebelum Ai menghilang, Playmaker bertanya kepada Ai, mengapa Ai tega melakukan kejahatan, apakah mungkin Ai terhasut oleh Lightning? Ai pun menjawab, bahwa ia bisa melihat masa depan. Jika ia terus hidup bersama Playmaker maka di masa depan akan ada orang yang membunuh Playmaker di dunia nyata, karena mereka takut akan kekuatan Ai dan Playmaker. Akhirnya Ai tidak mau ramalan masa depan itu terjadi dan ia meninggal Playmaker. Dan semua yang ia lakukan ini semata hanya untuk kesenangan saja. Sebelum benar-benar berpisah Ai juga menanyakan satu hal kepada Playmaker. Pada saat mereka pertama kali bertemu, Playmaker memberi nama Ai kepadaku. Apakah arti dari kata Ai tersebut? Lalu Playmaker menjawab, Ai adalah perasaan sayang atau cinta kepada seseorang. Mendengar itu Ai menangis. Dan mereka pun berpisah. Tamat.